Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat Ralita. Kembali lagi di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Ayudia Clarissa kembali menyapa Anda tentunya dalam program inspirasi kita di episode kali ini. Dan inspirasi kita kembali lagi setelah sekian lama kita sempat rehat. Dan kali ini kita seperti biasanya mengundang beberapa nih. Saat ini ada dua orang sekaligus narasumber yang akan sharing-sharing tentang pengalaman mereka, yang akan memberikan sedikit pencerahan atau mungkin hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya pada malam hari ini. Jadi kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa, cowok cewek, cantik dan ganteng juga tentunya. Dan untuk kerabat Ralita yang mungkin penasaran sama dua tamu kita malam hari ini, Ayudia akan present nih dua tamu kita hari ini, yakni dua duta kampus YIN Madura tahun 2021. Untuk yang penasaran, ada Muhammad Iqbal Arif Pradana selaku juara 1 Duta Kampus YIN Madura 2021. Selain itu, ternyata juga pernah memenangkan juara persahabatan Putra Batik Pamekasan tahun 2020. Tidak hanya itu juga, dan beliau ini ternyata juga juara 1 Putra Perbankan Syariah YIN Madura 2019. Wow, komplit sekali. Kita sapa dulu, kita panggil apa nih? Mas, kakak atau gimana? Terserah mas, kakak, terserah mbaknya. Oke, kita panggilannya Iqbal ya. Iqbal. Oke, selain ada Iqbal, kita juga kedatangan wanita cantik dan saya merasa agak insecure malam hari ini. Ada Rizky Dwi Aprilia Pasiro. Bener ya? Bener. Oke, selaku juara 1 Duta Kampus YIN Madura 2021 sekaligus juara bertalenta terbaik Putri Batik Pamekasan 2018. Dua narasumber kita ini sangat cukup berpengalaman sekali tentunya dalam ajang-ajang seperti ini, seperti Duta Kampus, sempat juga di Putra Putri Batik juga. Jadi kita akan bahas tuntas seperti apa pengalaman mereka dan bagaimana mereka kemudian menempuh jalan ke sana. Dan tentunya sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih serius lagi, karena ini dua tamu kita adalah Duta Kampus YIN Madura 2021, boleh nih kita kasih gambaran dulu untuk kerabat Ralita yang mungkin malam hari ini menyaksikan live streaming kita di LPPL Radio Ralita di Instagram kita dan juga penonton YouTube kita nantinya. Untuk siapa aja nih yang mau jawab duluan gitu ya, apa sih gambaran yang bisa diberikan tentang Duta Kampus? Dan kenapa kemudian memilih untuk mengikuti ajang tersebut? Bisa Iqbal dulu deh, nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi untuk mengikuti Duta atau gambaran kecil dari Duta Kampus sendiri di sini, Duta Kampus merupakan ikon atau kampus ambasador yang mana di sini memiliki tugas pokok dan fungsi mempromosikan kampus YIN Madura, baik itu di Madura sendiri, nasional bahkan internasional. Di mana kampus YIN Madura di sini merupakan kampus yang memiliki sumber daya manusia yang religius dan kompetitif, di mana SDM yang dimiliki kampus YIN Madura di sini juga merupakan SDM yang unggulan. Nah, di sini tugas saya sebagai Duta Kampus untuk mempromosikan dan juga sebagai penyambung dari kampus itu sendiri, sebagai agen dari promosi dari kampus YIN Madura untuk mempromosikan YIN Madura di berbagai sektor lini atau sektor wilayah seperti itu. Oke, jadi itu gambaran dari Iqbal. Selanjutnya Kiki ya panggilannya. Dari Kiki sendiri gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gambaran menurut saya dari Duta Kampus sendiri YIN Madura. Di sini kami sebagai seperti apa kata Duta Iqbal, sebagai brand ambassador dari YIN Madura tentunya dan juga ikon. Dan tentunya kita di sini seperti sekumpulan SDM yang tentunya anggota dari YIN sendiri, warga kampus, di mana kita disaring dari beberapa mahasiswa yang mendaftar seperti itu. Kemudian kami terpilih dan
mendapatkan tugas untuk mempromosikan tentang kampus kita, di mana untuk mengekspos keunggulannya maupun hal-hal yang menarik dalam kampus seperti itu. Oke. Jadi pada intinya duta kampus sendiri kalau di IAIN Madura adalah sebagai ambasador. Otomatis kalian juga harus merepresentasikan dari kampus itu sendiri. Jadi sebenarnya apa sih tugas pokok dan tugas atau tugas utama nih dari duta kampus selain memang sebagai ambasador dari kampus itu sendiri? Selain dari kampus ambasador, kita di sini juga memiliki tugas di mana nantinya yang pertama dalam segi protokoler, di mana kita mendapat tugas untuk seperti penyambutan tamu-tamu di luar daerah dari kampus yang mau dari luar kampus yang mau kampus seperti itu, dan juga kita ditugaskan sebagai perwakilan duta dari kampus untuk menghadiri acara-acara tertentu seperti pemilihan duta-duta di Pamekasan, acara wisuda dan lain sebagainya. Selain itu di segi sosialnya kita juga sebagai mahasiswa juga di sini bertugas untuk membantu dan terjun langsung ke lapangan terkait dengan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat terkait IAIN Madura sendiri, dan juga kita membantu kehidupan masyarakat di sekitar Madura sendiri seperti itu. Jadi karena memang jadi ambasador juga secara protokoler juga ada aturan-aturan yang memang harus kalian penuhi ketika sudah menyandang gelar sebagai duta kampus gitu ya. Sebenarnya berat nggak sih pakai selempang gitu? Bukan dalam artian pakai selempangnya yang berat, tapi ketika ditugaskan atau diamanahkan oleh kampus dengan berbagai seleksi. Jadi ada rasa takut gak sih? Karena memang kalau udah jadi duta-duta seperti ini, otomatis tindak tanduk kita akan dilihat kan. Otomatis kita udah nggak bisa lagi nih bersikap bodoh amat terhadap sekitar, karena kita akan jadi trendsetter gitu kan, jadi role model lah istilahnya gitu. Gimana? Menurut saya cukup berat semenjak saya mengamanahkan kepada saya bahwasannya saya sebagai duta, yakni saya tentunya harus benar-benar cara bersikap dengan baik dan mengolah tutur kata, memfilter kata yang dengan baik seperti itu, karena kadang kan orang berkaca kepada kita seperti itu, seperti kita menjadi ikon untuk yang lainnya, seperti itu. Jadi kayak role model gitu ya. Jadi mungkin rasa terbebani itu mungkin ada, tapi selayaknya kita anak-anak muda begitu ya. Kadang kalau bergaul kalau nggak pakai bahasa-bahasa slang juga nggak enak ya. Oke, sebenarnya kalau ada yang mungkin saat ini kita lagi nonton kita gitu ya, penasaran sebenarnya apa aja sih persyaratan untuk bisa lulus jadi duta kampus IAIN Madura? Untuk yang mungkin ada mahasiswa-mahasiswi IAIN Madura. Oke. Terkait dengan persyaratan untuk menjadi duta kampus ini, yang pertama kita memiliki penampilan yang menarik. Penampilan menarik. Yang kedua, kita memiliki talenta atau bakat yang kita miliki, dan juga yang ketiga itu kita mengikuti persyaratan umum seperti ketentuan usia, ketentuan semester, seperti itu. Dan juga persyaratan lain terkait dengan untuk menjadi duta kampus ini seperti persyaratan keuangan, bayar uang sekian, seperti itu. Oh, ada kayak uang pendaftaran. Uang pendaftaran seperti itu. Nah, untuk pengalaman dari dua duta ini sendiri pas pemilihan kan berapa lama nih dari awalnya pendaftaran, kemudian tahap seleksi, kemudian tahap karantina sampai ke malam grand final, sampai pengumuman? Sebenarnya kita mendaftar itu pada tahun 2020, Mbak. Nah, jadi karena terkendala corona, jadi kita kira-kira 1 tahunan dan dapat terlaksana kembali. Jadi konfirmasi kembali seperti itu. Jadi kita jalankan audisi, habis itu kira-kira 1 mingguan ya. Kita latihan koreo, juga persiapan untuk karantina. Nah, jadi kita selama 3 hari juga pembekalan. Setelah itu 1 hari karantina. Jadi kita menginap dalam
suatu ruangan seperti itu hingga esoknya kita grand final seperti itu. Baru kita penentuan. Grand final itu di kampus kan ya? Iya. Di kampus. Dan gimana vibes-nya pada saat itu? Deg-degan Geri kah? saya. Jujur deg-degan banget karena kan banyak Ormawa yang lihat, juga dosen-dosen juga hadir, juga wali kita nih, orang tua. Ada orang tua orang tua. waktu itu. Jadi bagaimana kita yang bisa semaksimal untuk menampilkan yang terbaik seperti itu. Wait. Tapi kan sebenarnya untuk ajang kelas duta kampus itu adalah skop yang kecil karena kampus kan. Nah, kalau kita lihat dari bio dari dua narsum kita hari ini, sudah sering sepertinya ada dalam kompetisi-kompetisi semacam ini. Rasa deg-degan, rasa nervous dalam kompetisi itu gimana sih cara untuk tetap mengatasinya dan tetap, karena apapun yang terjadi, mau high heels patah, mau baju nggak enak, kita harus tetap stay on, senyum, dan nggak boleh menampakkan kegelisahan kita. Gimana nih? Suasana pada saat itu yang mana yang saya rasakan itu memang udah pernah dirasakan. Untuk tidak gugup ya pasti gugup pasti, karena itu dilihat oleh umum, jadi oleh masyarakat. Jadi bagaimana caranya saya untuk mengatasi itu, seperti ya kayak memang sudah terbiasa dari putra perbankan saja. Itu awal saya terjun ke dunia duta itu memang rasa deg-degan atau rasa gugup itu ada. Dan selanjutnya untuk putra batik dan juga duta kampus YIN Madura itu sudah mengurangi karena memang sudah pernah Ada merasakan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi untuk Kiki sendiri gimana? Untuk saya sendiri tentu rasa gugup pasti menyelimuti karena dari awal saya terjun ke duta seperti Putri Batik Pamekasan yang 2018 pun itu sudah 3 tahun lamanya, dan itu masih tersisa entah itu gemetar tapi itu pastinya beberapa menit kemudian itu sedikit reda seperti itu. Jadi gimana kita mengatur mimik wajah kita dan tetap stay on seperti itu. Oke. Kalau seperti itu kan berarti kita nggak hanya melawan ketakutan dari dalam diri sendiri. Insecure itu pasti ada dong. Karena ngelihat Pasti peserta ada. mungkin karena ada proses karantina juga, pasti kita ngelihat kayaknya dia lebih oke deh gitu. Nah, rasa untuk kemudian enggak, gue lebih oke dari dia. Itu gimana? Menimbulkan mindset yang seperti itu. Kalau seperti itu yang lebih insecure, yang lebih oke pasti banyak. Tapi bagaimana caranya kita untuk meyakinkan ke diri kita itu kita bisa menampilkan yang terbaik, kita mampu menghasilkan suatu penampilan yang terbaik, pastinya nanti akan timbul sendirinya rasa keyakinan, rasa percaya diri yang memang harus dimiliki oleh seorang duta itu pasti muncul. Walaupun banyak yang lebih oke, walaupun banyak yang lebih keren, tapi kita maksimalkan pede aja, maksimalkan percaya diri seperti itu. Oke, sebenarnya kan jadi duta ataupun ikut ajang-ajang perlombaan seperti itu kan adalah sebuah kompetisi. Berarti kalau kita menang itu adalah bonus untuk diri kita sendiri. Tapi ketika ikut seperti itu, udah pernah kepikir nggak kalau orang menang mah pasti udah kepikir dong euforianya akan seperti apa. Kalau kalah gimana cara mengatasinya? Mungkin masalah menang dan tidak itu sudah wajar. Tapi mungkin ketika saya kalah, ya tentu harus mau tidak mau harus menerima, harus lapang dada. Dan kita dari niat awal saja kan ketika kita mendaftar untuk menjadi duta, tentunya kita harus siap berkontribusi seperti Benar. itu. Yang penting kan kita tetap ada dalam paguyuban tersebut dan turut berkontribusi. Oke. Jadi mau tanya lagi nih sebenarnya ada nggak sih suka duka? Karena ini masih baru kali ya. Sampai sejauh ini suka duka jadi duta kampus khususnya di YIN Madura. Suka dukanya yang suka di sini kita tampil di berbagai macam acara
kita dikenal banyak orang, kita ya tambah famous lah. Seperti itu. Tambah famous seperti itu. Meskipun di tingkat lokal. Meskipun di tingkat lokal, tapi ya mahasiswa-mahasiswa YIN dan juga dosen-dosen itu kan pasti tahu seperti itu. Dukanya kita kan di paguyuban di mana yang mengisi paguyuban atau orang-orang yang di paguyuban itu pasti kan berbeda-beda. Jadi ada yang punya sikap nyeleneh, sikap yang tidak wajar seperti itu, yang kurang baik, yang kurang menerima kita. Jadi itu sih dari anggota-anggota paguyubannya dan juga dari luar mahasiswa YIN Maduranya sendiri seperti itu, yang memang tidak bisa atau kurang sadar diri atas penampilan atau yang sebagainya, itu yang kurang baik lah. Padahal kita sudah mencontohkan yang terbaik seperti itu. Tapi pernah nggak sih punya ada pengalaman gitu ya? Karena kalau kita bicara tentang duta kampus atau apa, pasti akan selalu ada sentimen-sentimen negatif. Alah, duta sekarang modal cantik sama ganteng doang. Pernah nggak sih dapat sentimen seperti Tentu itu? pernah, banyak sekali perkataan itu lontar, itu pun mau dari eksternal maupun internal YIN Madura. Tapi ya kita menanggapinya ya harus dengan benar-benar netral seperti itu. Karena kan mereka tidak tahu bagaimana proses di balik kita sebelumnya seperti apa, kita berkorban apa, dan bagaimana lesunya kita pada saat itu, seperti itu. Jadi kalau Iqbal sendiri pernah dapat begitu enggak? Sering dari saya jadi putra perbankan syariah sampai sekarang pun ada ya. Dari teman-teman sendiri juga ada dari teman-teman sendiri, apa ikut duta ini segala macam, gak ada manfaatnya, gak ada ini. Nah itu ada sedikit motivasi lah di situ. Kalau kita memang berpikir positif, hal-hal seperti itu kita jadikan motivasi gimana kedepannya kita melakukan yang terbaik dan tidak pernah berhenti untuk berbuat baik seperti itu. Jadi ya udahlah ya, hidup harus tetap berjalan meskipun dengan berbagai lika-likunya gitu ya. Harus kuat mental. Kuat mental memang harus. Tapi pernah nggak sih ada di satu momen ketika ada kegiatan duta tapi harus berbarengan dengan kuliah? Cara mengatasinya? Tentu banyak. Jadi misalkan kita ada acara A dengan B yang itu kita pastinya apalagi sedang kuliah. Jadi kita harus bisa memilih mana yang lebih penting dan mana yang bisa ditinggalkan seperti itu. Jadi ya karena mungkin kalau kuliah offline kita bisa mendapatkan dispen ataupun kita bisa mencari pengganti untuk penugasan yang ditugaskan oleh kita seperti itu. Jadi karena online, jadi kadang harus ditinggal sementara. Oke. Udah pernah ada kegiatan apa nih sejauh ini? Karena masih jalan 2 atau 3 bulanan terakhir gitu ya. Udah ada kegiatan apa? Proker yang berjalan? Kegiatan yang berjalan kemarin di bulan Ramadan, bulan puasa itu kita ada proker Paduka Show. Di mana apa itu? Paduka Show itu semacam kita unjuk bakat kita yang bermusik terutama itu untuk menggalang dana yang nantinya dana tersebut untuk anak yatim piatu. Sekaligus itu ada juga buka bersama sama anak yatim piatu seperti itu. Oke, karena ini lagi di masa pandemi COVID-19 sebenarnya paguyuban duta kampus tuh punya proker apa nih? Ada yang misal nih bisa disebutkan supaya misal orang yang mungkin nggak tahu dan menganggap duta itu hanya ya sekedar ada doang gitu. Ada nggak sih yang memang proker jangka panjang, jangka pendek atau jangka menengah yang kalian buat gitu dan itu berusaha kalian wujudkan? Sebenarnya kalau memang sekarang tidak pandemi banyak proker-proker yang akan dijalankan oleh paguyuban duta kampus, seperti kita memperingati hari-hari besar, hari seperti kemarin itu Hari Kartini, seperti itu, dan hari-hari besar lainnya kita pasti adakan di kampus. Kalau memang tidak pandemi itu kita bagi-bagi bunga, bagi-bagi itu di acara alat hari batik tulis juga. Ya. Oke, hari batik. Ada hari batik juga di situ. Kita dari duta kampus sendiri
Kalau memang tidak pandemi, kita bisa sosialisasi terkait dengan kampus IAIN Madura ke sekolah-sekolah. Karena memang sekarang pandemi, prokernya ya ditunda dulu seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Duta Kampus ini sebenarnya adalah representasi dari IAIN Madura. Jadi ada religius, kompetitif juga kan. Nah kalau kita kemudian melihat bagaimana Duta Kampus selama ini berjalan, apakah kalian berdua nih sebenarnya sebagai Duta Kampus yang baru adaptasinya gimana? Adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru itu tentunya karena kalau kita bicara tentang Duta Kampus, kita harus membawa diri kita. Nggak bisa nih kadang kebiasaan yang di rumah dibawa keluar dan ditampilkan ke orang lain. Dan kalau di kampus sendiri pasti ada banyak kegiatan-kegiatan dong. Misal kayak biasanya ada nih kegiatan-kegiatan kayak SEMA ataupun demo yang mengharuskan kita untuk tampil tuh gitu. Dan itu harus selalu tampil paripurna. Iya. Kayaknya game mungkin. Biasanya cewek nih, biasanya cewek yang agak harus ribet. Soalnya harus dandan terus kan. Iya benar sekali. Kalau untuk ya memang benar ada event dari Dema ataupun SEMA ataupun minta delegasi dari duta seperti itu. Jadi kita bisa penugasan dan itu untuk entah apa namanya menerima tamu jadi MC. Iya jadi MC, juga jadi MC ya. Juga pengisi acara itu bisa tartil Quran gitu seperti itu. Oke. Jadi sampai ke sana juga. Sampai ke sana juga. Oh, oke. Hal baru ini saya baru tahu. Oke. Jadi kalau duta itu ternyata ada juga tahap seleksiannya juga tadi ya. Nah, dulu pas tahap seleksi nampilin apa aja nih? Ayo, siapa duluan? Saya dulu waktu audisi menampilkan puisi. Jadi Kiki? Saya menampilkan menari. Tradisional. Bisa nggak dijelasin nggak waktu itu dewan jurinya ada berapa dan ditanyainnya apa aja? Waktu itu seingat saya jurinya ada 3. Dan offline nih? Iya offline. Jadi kita langsung habis setelah tes tulis. Jadi sebagian ada tes interview di ruangan yang berbeda. Jadi sebagian untuk ganti kostum untuk tampil bakat. Jadi setelah itu saya maju sesuai nomor urut dan itu ada 3 juri. Setelah tampil beberapa menit ya, 2 menit sekitar 2 menit itu kita diminta untuk kadang dipertanyakan. Kalau saya sendiri diminta untuk nari dengan lagu yang berbeda dengan kreasi saya sendiri seperti itu. Jadi di-setelkan musik oleh operator dari panitia. Jadi saya gerak ya sesuai dengan lagu itu seperti itu. Itu dewan jurinya dosen atau dewan jurinya ada dari senior, ada dari luar, ada dari alumni juga. Alumni juga dari senior itu dari Paguyuban, ada juga dari mantan Presma. Mantan Presma. Jadi kalau dosen ada juga? Dosen kalau tahap seleksian begitu? Itu waktu interview sama grand final. Oke. Jadi pas seleksiannya, kalau Iqbal sendiri seleksiannya ditanyain apa aja selain itu? Kalau waktu itu seleksi interview itu saya ditanyain seperti akidah kayak wawasan keislamannya seperti wawasan itu. Keislaman juga. Wawasan keislaman, wawasan kebangsaan di situ dan juga ada sedikit interview menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Meskipun jadi kalau semisal kita nggak bisa jawab dalam bahasa Inggris gimana? Sebenarnya itu soal bahasa Inggris kita pertama-tama perkenalkan diri, kemudian introduksi tentang. Ya. Jadi itu cuma bahasa Inggris. Bahasa Inggris Pak, bukan hanya perkenalan tapi ditanyain semester berapa dan juga keikut sertaan dalam organisasi di kampus atau di luar kampus seperti itu. Motivasinya juga. Motivasinya kenapa ikut duta kampus gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya untuk kerabat realita yang mungkin masih meragukan gitu ya, mereka benar-benar diproses sebegitu panjangnya. Jadi please sentimen-sentimen negatif itu tolong dihilangkan gitu ya. Karena memang
susahnya memang benar-benar ada itu tahapan dan tahapan proses-prosesnya. Jadi kemudian kita nggak bisa menganggap itu sebagai hal yang remeh. Jadi balik lagi nih, kalau kita ikut-ikut kompetisi seperti ini selalu akan ada yang namanya support system. Dari keluarga kah, dari teman terdekat kah, dari pasangan kah, atau dari siapapun yang ada di circle terdekat kita. Jadi buat Iqbal sama Kiki, siapa nih yang paling ngedukung banget untuk ikutan ajang-ajang beginian? Kalau saya ya pasti yang pertama orang tua. Orang tua merupakan ya support system yang pertama yang gak akan ada habisnya buat dukung saya ya dengan keikutsertaan saya dalam hal-hal yang positif, dan juga sahabat-sahabat saya di teman-teman kelas saya juga itu juga banyak yang waktu itu di grand final banyak juga yang hadir seperti gitu itu. Ya. Buat Kiki sendiri gimana? Tentu sama, tentunya orang tua saya sebagai support system. Nah, juga ada teman-teman terdekat, juga pasti tanpa dorongan dari mereka semua, Kiki tidak akan ada dalam posisi ini gitu. Karena Kiki jujur tidak pernah menjalankan sesuatu tanpa dorongan dari orang lain seperti itu. Oke. Ada hal menarik nih. Kalau sebenarnya aku memang nggak pernah datang dalam pemilihan atau grand final duta. Aku pengen dikasih gambaran nih. Pas malam grand final itu apa aja yang kalian harus lewati dan sampai akhirnya penobatan? Itu bukan malam tapi pagi grand finalnya. Oh, gitu. Karena memang yang dari tahun ini. Ya dari kampus memang tidak mengizinkan Kegiatan untuk malam. ya kegiatan malam. Jadi kita pada saat itu pagi grand final kita koreo yang pertama itu opening number, kita perkenalan nama dan juga prodi. Setelah itu kita tanya jawab dengan juri. Setelah tanya jawab dan juga opening number itu baru kita penobatan juara. Baru penobatan juara. Dan itu dari berapa besar sebelumnya? 7 ya? 7 ke 4 besar. 7 ke 4 lalu ke 3? Enggak, langsung ya. Langsung pengumuman. Jadi pas 7 itu langsung di kasih pertanyaan gitu nggak sih? Iya. Satu pasang 2 pertanyaan. Oh, satu pasang 2 pertanyaan. Iya. Jadi meskipun Kiki sama Iqbal pasangan, belum tentu kalian jadi juaranya gitu. Belum tentu. Jadi pada saat itu ada nggak sih pasangan ataupun duta lainnya yang kalian ngerasa, duh kok dia oke banget nih, tapi kalian kemudian berpikir enggak, aku lebih bisa, aku akan menang dan aku akan bisa menaklukkan itu. Ada nggak sih pada saat itu ngerasain insecure duluan? Pasti ada. Dari awal audisi mungkin iya. Kelihatan iya. Oke nih Kelihatan, orang ya. kayaknya gitu ya. Dari karantina juga, tapi saya berusaha untuk saya tidak maksimal di ini, jadi saya bisa maksimalkan di segi lain seperti itu. Jadi pasti ada, wah lebih bagus ini nih gitu, kayak mulai insecure tapi harus benar-benar yakinin diri kalau bismillah bisa, lancar, pokoknya ya lancar seperti itu. Oke. Dikasih Pas langsung. malam penobatan sebagai duta kampus, perasaannya apa? Selain happy, apa nih yang kebayang langsung di pikiran? Yang kebayang tanggung jawab sama amanahnya sih. Jadi setelah penobatan itu bukan berlarut sama euforia kemenangan seperti itu, tapi dari paguyuban dari kampus itu menuntut kita untuk berkontribusi apa yang kita bisa berikan kepada kampus sama paguyuban seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita pas menang juara sudah cukup selesai. Ya itu, tapi kita dituntut kontribusinya seperti itu. Iya. Peran barunya adalah dimulai setelah hari penobatan gitu ya. Jadi kalau tadi disinggung tentang adanya paguyuban, tentu di situ akan ada segelintiran orang dengan status yang sama bersama dengan kalian. Bagaimana kemudian kalian, karena masih baru juga, gimana paguyuban itu ngemong lah istilahnya, memberikan arahan dan juga bimbingan kepada kalian yang utamanya masih baru dalam duta kampus. Apakah suportif mereka memberikan bimbingan atau arahan secara kontinu atau gimana?
Untuk para senior tentunya sangat mengayomi kepada kita, Membantu, ya. membantu, mendampingi kita bagaimana menjelaskan juga bahwasannya kita harus seperti ini diberikan. Jadi kita saling sharing-sharing seperti itu. Setiap pertemuan kita juga bisa mengusulkan ide ataupun ada evaluasi juga. ya, evaluasi Ada bersama. Seperti itu. Oke, mungkin ada hal apa nih yang kalian bisa petik selama beberapa saat sampai detik ini jadi duta? Dari Iqbal sendiri. Yang saya petik itu kita sebagai duta ataupun kita sebagai pengisi dari sebuah organisasi itu kita yang saya petik itu kita harus bisa berkontribusi penuh. Walaupun itu kita sudah habis masa amanah atau masa jabatan itu, kita pasti tetap berkontribusi dan juga bermanfaat bagi sekitar lingkungan masyarakat, terutama di kampus IAIN Madura seperti itu. Jadi kita harus menjaga penampilan, menjaga sikap, bukan kita jaim, bukan. Jadi kita memang di sini dituntut untuk bermanfaat, berkontribusi dan melakukan hal-hal yang positif bagi kampus IAIN Madura dan juga lingkungan masyarakat seperti itu. Buat Kiki sendiri? Untuk Kiki sendiri, benar apa kata Duta Iqbal. Pertama-tama tentunya kita bukan untuk dituntut bukan diri sendiri, tapi kita semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Juga ikut menginspirasi teman-teman warga kampus biar bisa semakin baik tata berpakaian, mengikuti kode etik tentunya, dan tentunya berpartisipasi, kontribusi untuk event-event yang ada di kampus. Seperti itu sih. Oke. Untuk kalian sendiri di Paguyuban Duta Kampus itu ada upaya peningkatan skill nggak sih yang dari awalnya segini? Kan pasti kan kalau berbicara tentang duta-duta kampus tuh harus ada kemampuan public speaking lah. Nah, seperti itu diajarkan secara kontinu kah oleh paguyuban atau kalian yang harus mengasah itu sendiri? Nah, itu termasuk dalam proker paguyuban di mana nantinya dari duta kampus sendiri itu pasti ada kompetisi seperti event-event duta seperti Kacong Jeping, Putra Putri Batik, ada Putra Putri Pendidikan Jawa Timur, Raka-Raki Jawa Timur. Nah, itu kita dari paguyuban pasti membimbing terkait dengan public speaking, terkait dengan wawasan umum yang nantinya dari duta kampus yang didelegasikan itu supaya lebih matang untuk mengikuti ajang-ajang kedutaan seperti itu. Oke, jadi bisa jadi kalian berdua ini misal yang menang tahun ini kan ya, bisa aja didelegasikan ke perlombaan-perlombaan semacam ini di tingkat yang lebih tinggi. Lebih tinggi seperti itu. Oke, ini terakhir sih, apa sih harapan kalian dan mungkin pesan-pesan nih buat yang sekarang mungkin lagi bercita-cita juga pengen ada di posisi kalian jadi duta kampus, karena nggak sedikit loh sebenarnya yang berjuang banget pengen jadi duta kampus. Temen saya banyak tapi nggak lulus. Kiki duluan. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang ingin, tentunya tahun depan kita akan membuka audisi. Untuk menjadi duta cukup kita dengan berbekal yakin, bismillah, dan gak lupa juga tadi syarat yang disebutkan oleh Duta Iqbal. Kita mulai persiapkan dari sekarang juga dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Pokoknya be the best, do the best, try the best. Ya gitu. Oke. Harapannya untuk Duta Kampus IAIN Madura ke depannya? Harapan untuk Duta Kampus IAIN Madura semakin progresif, semakin sukses ke depannya dan juga memunculkan atau melahirkan SDM Duta Kampus dan juga mahasiswa IAIN Madura yang
lebih unggul, lebih religius dan lebih kompeten Kompetitif. dan kompetitif seperti itu. Jadi bisa bersaing juga dengan mahasiswa yang lainnya. Yang lain. Gitu. Oke, khususnya juga di luar YIN Madura gitu ya. Aduh, terima kasih banyak untuk berbagi Sama-sama. sharing ilmunya dan juga sharing pengalamannya. Itulah Kerabat Realita, talk show kita bersama dengan Kiki dan juga Iqbal, Duta Kampus YIN Madura 2021. Sekali lagi saya ucapkan selamat nih. Karena saya juga nggak datang pas grand final. Selamat dan semoga amanah tentunya bisa merepresentasikan YIN Madura ke depannya dan bisa menjadi contoh yang baik tentunya untuk warga YIN Madura. Amin. Ya, Kerabat Realita, itulah kebersamaan kita dalam episode kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah streaming bersama kami sejak tadi di IG kami LPPL Radio Realita. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan inspirasi kita di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Akhirnya saya Yuda Clarissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kerabat Realita, jangan lupa Subscribe, like, Komen dan share channel YouTube Radio Realita FM. Soalnya Terima kasih.